Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar Bab saya semangat upload. 381 adalah blockbuster. Ketika Sen Subing melihat bahwa Mu Mengki sudah siap, dia tampak serius dan berkata, Master Sekte ini mengumumkan bahwa Danmai Shouqi akan terus dimulai. Setelah itu, seorang murid yang dipimpin oleh tim pendahulu, seringan burung layang-layang, menyapu platform Wolong, dan berdiri terpisah ratusan kaki dari Mu Mengki. Orang ini bernama Luke, dan ranah jiwa janinnya penuh dengan kekuatan. Puluhan ribu murid jiwa binatang tidak asing baginya, karena orang ini menempati peringkat 320 dalam kekuatan di antara murid-murid jiwa binatang. Cincin Qian Kun Luk menyala, tombak hitam legam muncul di tangannya, dan menunjuk Mu Meng dengan pandangan muram, kamu pengkhianat yang mengkhianati guru. Hari ini aku ingin kamu tahu nasib mengkhianati guru. Petik 2. Kakak Lu, bunuh dia. Para murid dari garis jiwa binatang menjerit. Jangan khawatir, mudah bagi Luku untuk membunuhnya. Luke menyeringai dan berkata, takdir. Tiba-tiba, dia membangkitkan 10 kali kekuatannya, dan setelah itu, gelombang kekuatan spiritual setebal ular piton melingkari tubuhnya dan memasuki situasi pertempuran terkuat. Jelas, dia tidak benar-benar berpikir bahwa membunuh Mu Meng semudah dia, dikatakan. Pengetahuan tombak awan. Luke menunjukkan kekuatan terkuatnya. Dia menginjak tanah dengan kakinya di tanah dan melompat hingga 100 kaki, dengan tombak hitam legam di tangannya, dengan cepat menari dalam lintasan misterius, dan tiba-tiba, bayangan tombak sepanjang 3 kaki berada di kehampaan. Kohesi. Saat bernafas, ratusan bayangan tombak mengembun di bawah kakinya. Membunuh. Luke berteriak, dan segera, ratusan bayangan tombak, dengan suara melolong menembus udara, ditembak jatuh seperti Mu Meng di bawah 100 kaki. Pada saat ledakan, ratusan bayangan tombak di tengah hutan lebat dengan cepat berubah menjadi bayangan tombak hitam besar dengan panjang 10 kaki, dan menembak ke arah kepala Mu Meng. Ratusan bayangan tombak lainnya melesat di udara rendah, dan setelah menggambar busur, mereka menembak ke arah Mu Mengki. Pada saat yang sama, Luke memegang tombak, menukik ke bawah dengan mengerikan, dan membunuh ke arah Mu Meng. Menurut pendapatnya, Mu Mengki terluka parah bahkan jika dia tidak mati di bawah tombak awan terkuatnya, dan kemudian dia membunuh Mu Mengki sendiri. Di mata semua orang, Mu Meng tidak memiliki cara untuk pergi ke surga dan bumi. Banyak orang percaya bahwa Mu Meng lebih jelek daripada bagus. Pada saat yang sama, semua orang juga ingin melihat bagaimana Mu Mengki melawan. Pada saat ini, Mu Meng tampak ketakutan dan konyol, masih berhenti di tengah Wolong Tai. Ketika ratusan tombak hitam hendak menembaknya, dia akhirnya bergerak. Tapi itu hanya 2 tangan, dan kedua kaki tetap di tempatnya. Alkitab Nirvana Kemah Hunyuan. Dalam hati Mu Meng, tangan kirinya menari seperti kilat dari dadanya, dan kekuatan besar segera mengembun dari seluruh tubuhnya. Sekelompok tabernakel Hunyuan berdiameter 10 meter, seperti bola transparan, menyelimutinya. Boom-boom. Ketika ratusan bayangan tombak yang menerpanya ke segala arah, mereka dimasukkan ke kuil Hunyuan, seperti kerucut es yang menabrak dinding tembaga dan dinding besi, dengan semburan raungan, dan dengan cepat runtuh. Memanggil. Pada saat ini, bayangan tombak 10 zang yang ditembak jatuh secara vertikal di kehampaan tiba-tiba menembus tempat perlindungan Hunyuan di atas kepala Mu Menggu. Itu terlihat jelas. Tirai tipisnya sedikit cekung, tapi hanya setengah inci. Ledakan. Bayangan tombak besar masih tidak terlihat. Meng Meng, tidak peduli seberapa kuat pertahananmu, kamu masih akan mati. Luke menunjukkan tatapan garang, mengepalkan tombaknya di kedua tangan dan menusuk ke arah tirai tipis di atas kepala Mu Meng. Ketika tombak hendak menembus tirai tipis, Mu Meng tiba-tiba mendorong tangan kirinya ke atas, tirai Hunyuan membunuh. Tiba-tiba, tabernakel Hunyuan sepanjang 10 meter, seperti lingkaran bulan terang yang transparan, meluas dengan cepat, meledak terbuka dalam getaran ruang yang hebat. Pukul, pukul, pukul. Tiba-tiba, tempat perlindungan Hunyuan berubah menjadi sekelompok tirai cahaya yang hancur, naik ke langit, menelan Luke. Tidak, suara keputusasaan dan kengerian bergema melalui puncak, dan Luke berubah menjadi potongan daging dan darah, tumpah ke arah Mu Meng. Semburan napas terpancar dari tubuh Mu Mengki, dan sebelum daging dan darah berserakan di tubuhnya, dia terkejut sehingga dia bahkan tidak menyentuh darahnya. Teknik macam apa ini? Kenapa kepala suku ini tidak pernah melihatnya? Di lantai atas, Taois jiwa binatang terkejut, dan Mu Mengbo baru saja melakukan tekniknya, dia bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. 8 kepala lainnya,
dan bahkan semua orang, sangat tidak terbiasa dengan latihan Mu Mengcai. Pada saat yang sama tidak dikenal, tidak pasti apakah Mu Mengki Gongfa kuat atau lemah. Para ahli tahu jika ada sesuatu ketika dia menembak, Tantai Xuanzong memandang Mu Meng, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan takjub, gadis ini, hanya tirai pelindung tubuh, tidak hanya memblokir serangan, tetapi juga membunuh lawannya, level yang sama, tampaknya teknik kultivasinya masih banyak yang akan datang. Ketika semua orang diam-diam bertanya-tanya jenis latihan apa yang telah mereka latih, Tan Yun memandang Mu Meng, dan murid-murid bintangnya menunjukkan persetujuan yang mendalam. Sepertinya Mengki telah membawa Nirvana Bible ketiga ranah tahap awal volume pertama, Xiao Cheng, dan Da Cheng. Kalau tidak, tabernakel nirwananya tidak cukup untuk membunuh lawan dengan level yang sama. Pikiran Tan Yun tiba-tiba terputus oleh ledakan keras, Meng Meng, pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih, mati. Tan Yun mengikuti gengsinya dan melihat seorang murid perempuan dari garis jiwa binatang di depan tim, melompat ke platform Wolong, berubah menjadi bayangan, memegang pedang ke arah Mu Meng. Cahaya pedang yang tajam, seperti ular berbisa yang berlari di ketinggian rendah, menembus tenggorokan Mu Meng seperti kilat. Langkah spiritual Nirvana. Ketika ujung pedang hendak menusuk dan Mu Meng menghela nafas, sosok Mu Meng melintas, dan ketika dia melewati murid perempuan yang terbunuh, cahaya berdarah muncul di udara rendah. Detik berikutnya, Mu Mengki muncul di belakang murid perempuan itu, dan keduanya berdiri saling berhadapan. Samar-samar terlihat bahwa ada sinar darah pada pedang terbang dari senjata spiritual tingkat rendah di tangan kanan Mu Mengki. Merayu. Murid perempuan itu memandang dengan tidak percaya, darah yang terus mengucur dari lehernya, dia ingin merentangkan tangannya untuk menutupi lehernya, dan ketika tangan kanannya baru saja diangkat, dia jatuh di atas panggung dan mati. Tapi Mu Meng menggorok lehernya dan mati. Mu Meng tidak melihat ke belakang, dia kedinginan, menatap musuh yang berbaris untuk membunuhnya, diam. Gumaman Mu Meng sudah menjadi blockbuster, dan dua tembakan meremehkan menyebabkan jiwa binatang lewat, dan 200-300 murid teratas dunia jiwa janin Dzogchen terbunuh. Pedang yang sangat cepat, kakak senior yang berada di garis jiwa binatang buas kita, tapi dia adalah yang terkuat ke-115. Dia benar-benar dibunuh oleh pengkhianat Mu Menggu. Ya, Mu Mengcao ini tidak hanya mengkhianati kepala kita, tetapi sekarang dia kejam terhadap sekte yang sama di masa lalu, dia tidak sebaik orang kasar. Murid itu berhenti tiba-tiba, dan tiba-tiba berteriak, Tan Yun apa-apa kau mau? Wow, tapi Tan Yun, yang sedang duduk bersila, melintas, dan muncul di depan muridnya pada saat berikutnya. Dia tiba-tiba mencubit murid itu dengan tangan kirinya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kamu, apa yang kamu inginkan? Murid itu mencicit ngeri. Aku mendengarmu dengan jelas. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, Mengki adalah murid dan Mai saya, bagaimana Anda bisa membiarkan Anda menyalahgunakannya? Tan Yun, apa yang kamu lakukan pertama kali? The Beast Soul Taoist berdiri dan meraung, biarkan dia pergi ke kepala ini. Bab 382, melawan Han Li. Karena kepala Wu telah berbicara, tentu saja junior harus patuh. Tan Yunpi berkata sambil tersenyum. Dia mencubit murid itu erat-erat dengan tangan kirinya, tiba-tiba mengangkat lengan kirinya, dan membanting murid itu ke puncak, pada bang, klik. Murid itu jatuh tertelungkup, tulang hidung dan kakinya patah, dan beberapa suap darah dimuntahkan. Tan Yun, kamu mencari kematian. The Beast Soul Taoist sangat marah. Desir-desir. Tiba-tiba, puluhan murid jiwa binatang mengepung Tan Yun tuan-tuan. Tan Yun menggunakan langkah sucinya dan menabrak salah satu murid. Retakan. Berdebar. Tubuh Tan Yun yang kuat dengan sengaja mengenai bahu kanan muridnya. Tiba-tiba, bahu kanan murid itu meledak, darah menyembur, tubuhnya terbalik seperti bola meriam, dan terbang menuju kerumunan murid dan Mai 30 kaki jauhnya. Wow, sebelum mendarat, sosok Tan Yun melintas dan kembali ke depan murid dan Mai. Kaki kanannya tiba-tiba ditendang keluar dari kaki kanan murid yang terjatuh. Retakan. Kaki yang patah terbang secara horizontal, murid itu berteriak, dan kemudian terbang mundur puluhan kaki, menabrak di depan murid jiwa binatang itu. Hah ya, pada saat ini, Tan Yun berpura-pura lemah, dengan rasa sakit di wajahnya, duduk bersila gemetar, seolah-olah dia memiliki napas yang mengkondisikan. Para murid dari garis jiwa binatang memelototi Tan Yun. Jika mata mereka bisa membunuh orang, Tan Yun akan mati puluhan ribu kali. Master Sekte, lihatlah.
The Beast Soul Daois melihat ke belakang dengan marah. Ketika dia ingin Tantai Xuanzong memimpin keadilan, Tantai Xuanzong sekali lagi menamparkan wajah lama praktisi Beast Soul Dao. Hong, Master Sekte ini mengira kamu benar-benar tua, dan kamu bahkan tidak ingat aturan paling dasar. Tantai Xuanzong melirik dingin ke arah Taois jiwa binatang yang bingung. Dia segera melihat ketiga tetua di garis jiwa binatang dan berkata, Hijau, kamu telah menjadi yang lebih tua di garis jiwa binatang untuk waktu yang lama, mulai sekarang, kamu adalah kepala garis jiwa binatang dalam. Setelah kontes besar 9 meridian selesai, Raja ini akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda, kepala garis jiwa binatang buas suci Anda. Setelah mendengar ini, Wu Hong ketakutan. Di sisi lain, tetua ketiga si Changqing, seorang tetua berusia 80 tahun, buru-buru menundukkan kepalanya dan berseru dengan penuh semangat, bawahan, terima kasih atas penunjukan pro Anda. Yah, bangun. Tantai Xuanzong meminta si Changqing untuk bangun dan berkata, kamu beritahu Wu Hong mengapa Master Sekte ini memukulinya lagi. Ini adalah Raja. Si Changqing berkata dengan hormat, aturan klan memiliki sesuatu untuk dikatakan. Anda tidak boleh mempermalukan murid lain, mempermalukan, menghina, atau memprovokasi murid lain. Jika Anda terluka parah oleh orang yang terprovokasi, Anda tidak akan bersalah selama kamu tidak mati. Wu Hong telah melanggar aturan sekali sebelumnya. Anda mengatakan pada waktu itu bahwa Anda akan menanggung risiko Anda sendiri lain kali. Mendengar ini, Wu Hong gemetar, tidak menyesal di awal. Wu Hong, mulai sekarang kamu akan menjadi tetua ketiga dari garis jiwa binatang. Jika kamu mengabaikan aturan dan membunuhmu tanpa ampun. Tantai Xuanzong berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih atas kebaikan Anda, bawahan mengerti, dan bawahan tahu kesalahan mereka. Wu Hong bersujud dengan gemetar. Bangun sekarang. Setelah Tantai Xuanzong meminta Wu Hong untuk bangun, dia melihat Wolongtai nomor 2 lagi, dan suara agung terdengar, selama kompetisi besar 9 pulsa, tidak ada yang akan menimbulkan masalah lagi, bunuh dia. Pertempuran defensif akan berlanjut. Pada saat ini, selain Shen Subing dan si Changqing, 7 kepala suku lainnya duduk di atas jarum. Saya dengan cepat mengingat setiap aturan dalam pikiran saya untuk mencegahnya melangkah ke jejak Wu Hong. Apa yang kamu lakukan di depan garis? Dalam kelompok ribuan orang, seorang murid dari jiwa suci, melihat murid dari jiwa binatang di depan, mendesak. Aku, masih tidak menantang Mu Meng. Murid itu tersentak di mata kanibalisme dari puluhan ribu murid jiwa binatang. Aku tidak akan menantang lagi. Saya juga. Dan saya. Sejak itu, lebih dari 200 murid jiwa binatang di garis depan melangkah keluar dari tim satu demi satu. Orang-orang ini semua adalah orang-orang yang takut pada Mu Mengki. Dalam menghadapi hidup dan mati, mereka memilih hidup dan tersentak. Mereka semua adalah orang-orang yang rakus dan takut mati. Bersamaan dengan dengusan dingin, seorang murid laki-laki kekar dari Beast Soul melompat ke platform Wolong kedua. Orang ini adalah yang terkuat kelima di antara murid-murid jiwa binatang Han Li. Mata semua orang terfokus pada Han Li. Sebagai murid jenius di Sekte Dalam, orang ini pada saat yang sama 3 tahun lalu, setelah mengalahkan banyak jenius dari kesempurnaan agung dari alam jiwa 9 pulsa dengan hanya kekuatan 9 kali lipat dari alam jiwa 9 pulsa, dia naik Wolong. 39 dalam daftar. Ada lebih dari 600.000 murid di Sekte Dalam yang mengenal Han Li. Banyak murid jiwa binatang diam-diam menebak bahwa Han Li tidak ada bandingannya, dan 3 murid pribadi Wu Hong lemah. Pada saat yang sama, identitas Han Li tidak sederhana. Dia adalah murid yang diturunkan secara pribadi dari Murong Hong, tetua kedua dari jiwa binatang. Murid, membunuhnya akan dianggap membantu guru untuk mengucapkan kemarahan yang buruk. Murong Hong di lantai atas mengira Mu Mengki adalah tunangan Tan Yun, dan memerintahkan. Tuan, jangan khawatir, murid itu pasti telah membunuhnya. Setelah Han Li menjawab dengan hormat, dia menatap Mu Mengmo, dan berkata sambil tersenyum, aku, Han, tidak pernah membunuh wanita, tetapi hari ini tampaknya Han akan membuat pengecualian. Mu Meng, jangan salahkan aku, salahkan tunanganmu jika kamu ingin disalahkan. Mu Meng menutup telinga, matanya semakin dingin. Memanggil. Han Li membalik tangan kanannya, dan pedang terbang berharga kelas menengah keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Pedang itu menunjuk ke arah Mu Meng, seorang Streamer wanita, biarkan kamu melakukannya terlebih dahulu. Mu Meng masih menatap Han Li dengan dingin,
tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berpura-pura menjadi dewa. Pergilah ke neraka. Han Li tahu bahwa Mu Meng mengoceh sangat cepat, dia tidak berani ceroboh, dan segera menggunakan langkah roh berkabut, dan berkedip pada Mu Meng yang berjarak 200 meter. Karena kecepatannya terlalu cepat, kebanyakan murid tidak bisa menangkap jejak pergerakannya sama sekali. Pada saat yang sama ketika Han Li menembak, tiba-tiba, ada ledakan seru di kerumunan, tetapi dia melihat bahwa Mu Mengki juga menghilang dari tempat itu. Ya Tuhan, kakak iparku sangat cepat. Aku tidak bisa melihat mereka lagi. Apakah kamu masih bisa melihatnya? Daniel berteriak kaget. Dan Yu, kita tidak bisa melihat lintasan adik iparku. Pada saat ini, tidak hanya para murid Taman Obat Lingshan yang terkejut, tetapi juga ratusan ribu murid. Di mata para murid, Mu Mengya dalam gaun merah dan Han Li dalam jubah hijau berubah menjadi bayangan merah di platform wolong yang besar, terjalin dengan sosok Qian halus. Hai. Saat Han Li bergerak, dia mengayunkan serangkaian lampu pedang yang mendominasi dan menebas ke arah Mu Meng. Namun, apa yang membuatnya tidak bisa dipercaya adalah bahwa Mu Meng lebih cepat darinya dengan 3 poin, dan dia menghindari serangannya sendiri setiap saat. Tidak mungkin. Kenapa kecepatanmu lebih cepat dariku? Han Li tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan suara ketakutan. Misti Lingbu adalah murid sekte dalam jiwa binatang, teknik tubuh tingkat permata. Latihan ini dibagi menjadi 9 lapisan. Sekarang Han Li telah berkultivasi ke tingkat ke-9, dia berpikir bahwa kecepatan Mu Meng tidak sebaik miliknya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa pihak lain sedikit lebih cepat daripada kecepatannya sendiri. Bab 383 Pedang Ketakutan. Mu Menggu menghindar berkali-kali tanpa bahaya. Setelah beberapa sinar pedang, dia tiba-tiba menyegel tangan kirinya di dadanya dan menunjukkan Alkitab Nirvana. Tiba-tiba, napas yang kuat menyelimuti Wolong Tai yang besar itu. Han Li tertelan. Membunuh. Suara dingin Mu Meng terdengar, dan dia langsung muncul 10 kaki dari Han Li, memegang pedang di tangan kanannya dan mengayunkannya ke udara. Tiba-tiba, cahaya pedang hitam dengan panjang ratusan meter meledak dari depan Mu Meng dalam bentuk kipas yang sangat besar, menyebabkan kekosongan ini ditutupi dengan retakan seperti sarang laba-laba di ruang gelap. Pedang yang mengejutkan ini menyebabkan Han Li mengeluarkan raungan putus asa yang tidak mau. Tidak. Bagaimana kamu bisa lebih kuat dariku? Tidak, aku tidak berdamai. Suara itu tiba-tiba berhenti, dan cahaya pedang hitam menelan Han Li. Ledakan. Awan kabut darah menyebar saat cahaya pedang hancur, pecahan tulang dan daging dan darah berserakan di seluruh meja. Kekosongan itu seperti riak air, dan Mu Mengki dalam gaun merah masih muncul di tengah Wolong Tai. Penampilannya masih dingin. Melihat Han Li di Wolong Stage, mayat itu berubah menjadi potongan-potongan, murid dari garis bis Sol membuat kepanikan yang tak terkendali. Semuanya, bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku bagaimana ini bisa terjadi? Kakak senior Han, ketika dia masih berada di lapisan ke-9 alam jiwa janin 3 tahun lalu, dia sudah menjadi yang terkuat ke-39 dalam daftar Wolong. Bagaimana dia bisa terbunuh? Meng Meng terlalu menakutkan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Ya, mengerikan. Petik 2. Ketika murid dari garis jiwa binatang sedang berdiskusi, murid dari garis inti benar-benar mendidih. Kakakmu, kamu benar-benar luar biasa. Kami memujamu. Kakak seniormu benar-benar luar biasa. Hanya dalam beberapa saat, dia membunuh Han Li. Hehe, aku sangat senang. Sekarang Danmai kita memiliki 2 sekte dalam yang kuat. Mereka adalah kakak senior Tan dan kakak seniormu. Hei gelombang kamu tidak boleh memanggil kakak seniormu, datang, dan beri wajah Daniel. Bagaimana dengan kakak ipar? Ini baik. Dukun. Daniel memeluk tinjunya dan membungkuk dalam-dalam pada Mu Meng di panggung Wolong. Halo suster. Segera, lebih dari 60.000 murid Danmai membungkuk satu demi satu. Pertempuran itu benar-benar spektakuler, dan mereka semua berteriak serempak, kakak ipar yang baik. Aku menghapus. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, menendang banteng di sebelahnya, dan berbisik, rendah dan rendah. Daniel bangkit, tersenyum dan mengungkapkan pengertiannya. Langkah selanjutnya langsung membuat Mu Meng yang masih malu dan malu tersenyum. Itu membuat Tan Yun merasa tidak bisa berkata-kata. Tetapi ketika dia melihat Daniel, dia melambai kepada semua orang dan berteriak, saudara Tan mengatakannya, rendah dan rendah.
Ketika kata-kata ini keluar, para murid Danmai tertawa dari telinga ke telinga, dan para murid perempuan tertawa dan membungkuk. Pada saat ini, Sen Subing adalah orang yang paling bahagia. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Mengqi, yang menerima dan fast sale-nya hari ini, sangat kuat. Honglah yang paling merasakan api. Kemarahannya menyerang jantungnya, bagian atas tubuhnya berhenti, dan seteguk darah keluar dari tenggorokannya, tetapi dia takut ditertawakan, jadi dia menelan darah itu kembali ke perutnya. Murid saya, murid saya. Di lantai atas, Murong Hong gemetar dengan tubuh lamanya. Dia telah memikirkan lusinan jenis bagaimana Mu Mengku akan terlihat setelah dibunuh oleh Han Li, tapi dia tidak bisa memikirkannya, mati. Orang-orang sebenarnya adalah murid mereka sendiri. Ada yang sedih, ada yang senang, dan ada yang khawatir. Orang yang sedih adalah orang dari garis jiwa binatang, orang yang bahagia adalah orang dari garis keturunan, dan orang yang khawatir adalah bahwa dia telah menjadi penguasa cincin dan akan bersaing untuk memperebutkannya, 8 teratas dalam daftar Wolong. Mereka melihat ancaman dari Mu Mengging, ancaman yang bahkan lebih kuat dari Tan Yun. Namun, kejutan yang dibawa Mu Mengqi kepada semua orang lebih dari itu. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan berteriak histeris, terutama keras, lihat pedang di tangan kakakku. Dilihat dari suaranya, itu jelas berasal dari kerumunan murid Danmai. Mendengar itu, mata semua orang tertuju pada pedang terbang di tangan kanan Mu Mengqi. Kemudian, sebuah adegan mengejutkan terjadi. Dengan pedang terbang di tangan Mu Mengyaoyu, jejak retakan yang tidak terdeteksi muncul, dan retakan itu menjadi semakin jelas. Saat bernafas, seluruh tubuh pedang ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Wow, seluruh tubuh pedang retak berkeping-keping seperti keramik, dan tersebar di platform Wolong dengan suara yang tajam. Suara ini tidak memekakkan telinga, tetapi setelah menyebar ke telinga semua orang, itu menyebabkan badai di hati ratusan ribu murid. Alasan keterkejutannya adalah pedang terbang di tangan Mu Mengqi hanya mampu menahan kekuatan pedang Mu Mengqi setelah melepaskan pedang menakutkan itu, dan pedang itu dipatahkan secara paksa. Kamu bilang, apa sebenarnya yang dia telah kultivasi? Tanpa diduga, pedang tidak hanya membuat tulang Han Li menghilang, tetapi juga menghancurkan pedang terbang dari senjata spiritual tingkat rendah di tangannya. Jangan tanya aku tidak tahu, tapi aku tahu bahwa latihanmu membawa pasti sangat kuat, cukup kuat untuk menghancurkan pedang terbang yang melepaskan cahaya pedang. Petik 2. Petik 2. Ada suara-suara di kerumunan yang menjadi gagap karena shock. Seperti yang kita semua tahu, pembudidaya Dzogchen di alam jiwa janin tidak sulit sama sekali jika dia menggunakan pedang untuk menebas pedang terbang senjata roh tingkat rendah. Tetapi jika memegang pedang melepaskan teknik kultivasi yang dikembangkan sendiri, menyebabkan pedang terbang senjata roh tingkat rendah dihancurkan, ini bisa lebih sulit. Adapun adegan di mana Mu Menggu menghancurkan Fei Jian sekarang, semua orang bodoh tahu bahwa dia telah mengembangkan teknik kuat tertentu yang membuat Fei Jian-nya tidak dapat menahan pelepasan kekuatan dan dihancurkan. Kepala Wu, oh tidak, itu harus disebut tetua ketiga. Pada saat ini, Taois Qiankun memandang Wu Hong ke samping dan berkata dengan penuh arti, "Tes Gading, lihat mantan murid tertutupmu, sekarang benar-benar agung." Kamu, begitu Wu Hong berbicara, dia diinterupsi oleh si Changqing dengan acuh tak acuh. "Tiga tetua, apa yang dikatakan Taois Qiankun adalah kebebasannya, jadi jangan katakan beberapa patah kata." Mendengar ini, Wu Hong membiru karena marah. Dia dulu memarahi si Changqing sendirian, tapi sekarang sebaliknya, dia memarahi dirinya sendiri. Si Changqing, aku akan bertahan. Aku bersumpah demi Wu Hong bahwa suatu hari, aku akan mengambil kembali posisi ketua. Wu Hong meraung. Pada saat ini, embusan angin bertiup di panggung Wolong nomor 2, mengacaukan sutra biru Mumeng, tetapi itu tidak bisa menghilangkan niat membunuh di matanya yang indah. Dia melihat ke bawah ke panggung, berbaris untuk membunuh muridnya sendiri, menatap bagian belakang tim, puluhan ribu murid jiwa binatang, dengan dingin berkata, "Tan Yun adalah tunanganku dari Mu Mengqi, dan aku adalah menantu dari ibunya. Mulai sekarang, musuh tunanganku adalah musuhku." Juga, gumam Mumeng, melihat 21 penantang di kerumunan, matanya penuh dengan dingin, "Maksud tunanganku adalah apa yang aku maksud, di 8 besar daftar Wolong, aku akan melakukannya, jangan pernah membiarkan 5 jiwa binatang, dan jiwa suci yang saya temui tetap hidup." Bab 384, Muntah Darah dan Pingsan. Setelah itu,
Mu Meng memindai formasi ribuan orang di bawah, cahaya dingin di matanya melintas, dan di antara tangannya, pedang terbang senjata spiritual tingkat rendah lainnya dengan atribut kematian muncul di tangannya. Pedang itu menunjuk ke semua orang, jika kamu ingin bertarung, kamu akan bertarung. Keluar dariku jika kamu tidak bertarung. Mu membawa dulunya adalah cabang emas dan daun giok yang sangat dibudidayakan. Meski begitu, dia penuh amarah saat ini. Hehe, pria yang baik tidak berkelahi dengan seorang wanita, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi jika aku punya kesempatan. Setelah meninggalkan kalimat, seorang murid dari garis jiwa suci, pipinya meninggalkan formasi dengan menghina murid garis pil. Segera, beberapa ribu orang menatap Mu Meng dengan sengit, dan beberapa menundukkan kepala dan pergi. Setelah 3 napas, ribuan murid yang telah bersumpah untuk membunuh Mu Mengki, masing-masing kembali ke tim murid dari barisan mereka sendiri. Mereka tidak bodoh. Sebaliknya sangat cerdas. Apakah kamu bercanda? Han Li dibunuh oleh Mu Meng, dan kecuali otaknya kebanjiran, dia akan bertarung dengannya. Tentu saja, mereka semua malu, tetapi yang sedikit menghibur satu sama lain adalah bukan salah satu dari mereka yang malu. Selain itu, demi wajah, Anda tidak bisa melawan Mu Menggu sembarangan dan dibantai oleh seseorang dengan pedang, kan? Pada saat ini, Sen Subing di Yulou tersenyum seperti bunga. Untuk pertama kalinya, dia melihat harapan. Milik murid dan Mai sendiri, dan memiliki harapan untuk bersaing untuk 8 besar di peringkat Wolong. Berapa tahun telah berlalu, berapa banyak kepala yang telah melewati sekte dalam dan kapal, dan tidak ada murid yang dikultivasikan untuk memasuki perempat final. Adapun posisi teratas, apalagi. Namun, sekarang Sen Subing melihat harapan, dia memiliki firasat kuat bahwa kali ini posisi teratas dan tempat kedua akan diambil alih oleh Tan Yun dan Mu Mengbao. Tentu saja, premisnya adalah bahwa keduanya tidak boleh bertemu di awal ketika mereka bersaing untuk perempat final. Memikirkan hal ini, Sen Subing bangkit dari tempat duduknya seperti angin musim semi, menatap para murid, jika tidak ada tantangan, kepala ini akan menyatakan keberhasilan Mu Meng. Setelah itu, tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Sen Subing memikirkan apa yang telah dilakukan Wu Hong sebelumnya. Dia memandang Wu Hong dan tersenyum, jika dia menunjukkan, terima kasih kepada 3 tetua. 5 karakter sangat berat oleh Sen Subing, dan makna membacanya secara terpisah sudah jelas. Subteks dari, terima kasih, adalah, terima kasih telah mengizinkan saya menjadi murid jenius seperti Mu Mengki. 3 tetua, mempermalukan Wu Hong dengan parah, menaburkan garam pada luka di mana Wu Hong dicopot dari posisinya sebagai kepala suku. Wu Hong sangat marah sehingga Qiqiao mengeluarkan asap, tetapi tidak mudah untuk keluar. Tubuh bagian atasnya lurus, dan aliran darah lain keluar dari tenggorokannya dan tertahan di mulutnya. Tan Yun melihat adegan ini, tepat ketika Wu Hong menekan amarahnya dan ingin menelan darah ke perutnya. Tan Yun masih berpura-pura menderita luka dalam, dan berkata, "Oh, oleh tetua ketiga Wu, ada sesuatu untuk generasi muda. Saya ingin memberitahu Anda." Wu Hong pasti tahu bahwa Tan Yun tidak nyaman, dan dia bahkan tidak melihat ke arah Tan Yun. Memalingkan mata ke wajah, Tan Yun tidak mengubah wajahnya. Dia takut Wu Hong tidak dapat mendengarnya dengan jelas, tetapi dia dengan sengaja mengangkat suaranya, "Penatua Wu, apakah Anda bertanya-tanya kapan Anda melihat protagonis Anda Bai Su tidak datang?" Mendengar ini, Wu Hong menatap Tan Yun tiba-tiba, dengan firasat yang tidak menyenangkan secara spontan. Ketika dia ingin menelan darah dari mulutnya ke perutnya, Tan Yun berbicara lebih dulu, "Junior akan menyelesaikan keraguanmu. Baru kemarin, Bai Su membuat masalah di kebun obat Ling Shanku dan secara tidak sengaja dibuang olehku. Dia tidak bisa berpikir untuk melompat dari tebing dan bunuh diri." Sebelum kata-kata Tan Yun selesai, Wu Hong tidak bisa menahan amarah lagi. Awan darah menyembur keluar dari mulutnya, dan semburan darah menembus kabut darah dan menyembur keluar dari jarak penuh. "Anak Tan Yun, kamu terlalu kejam." Wajah Wu Hong pucat, sekarang putranya sudah mati, dan dia mendengar bahwa anak didiknya juga mati, dan berpikir bahwa setelah dia kehilangan posisi kepala, Mu Mengki menjadi jenius dan Mai lagi. Semua hal ini membuat Wu Hong hampir pingsan. Puf engah. 3 darah lagi menyembur dari mulutnya, Wu Hong merasakan sakit yang tajam di hatinya, lalu pusing, kehilangan kesadaran, dan jatuh ke bangunan batu giok. Menguasai. Di antara kerumunan, Lin Dong dan Tai San, yang telah menjadi penguasa cincin, tampak cemas dan menjerit kesedihan. Di lantai atas,
Saya berharap Wu Hong akan dibunuh oleh kepala jiwa binatang baru, si Changqing. Setelah memeriksa luka Wu Hong, dia menatap Lindong dan Gunung Tai dan berkata, "Jangan khawatir, tetua ketiga baru saja pingsan. Dia telah menderita terlalu banyak pukulan hari ini, jadi biarkan dia koma sebentar untuk menyegarkan diri." Lindong dan Tai San menghela napas lega saat mendengar bahwa tuannya baik-baik saja. Tubuh Gunung Tai setinggi 3 meter yang seperti menara tiba-tiba membeku dan menunjuk dengan marah ke Tan Yun, "Kamu lebih baik berharap untuk tidak bertemu denganku dalam pertempuran Tuhan, jika tidak, aku akan merobekmu. Pria besar yang bodoh, aku khawatir aku akan mengecewakanmu, aku seharusnya tidak bisa berpartisipasi dengan buruk." Tan Yun berkata sambil tersenyum. "Kamu." Tai San menjadi marah, seperti meninju kapas dengan seluruh kekuatannya. "Kakak junior ketiga, jangan khawatir, kita akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam kakak senior." Lindong menyipitkan mata Tan Yun, matanya suram. "Iya," Tai San bergumam seperti guntur, jadi dia mengabaikan Tan Yun. Tan Yun duduk bersila dan melirik Wu Hong, yang pingsan di kursi, mencibir dalam hatinya, "Barang lama, ketika Anda bangun nanti, saya akan membiarkan Anda menyaksikannya jika Anda punya kesempatan." Dua murid langsung terakhir mati dengan tragis. Wow, pada saat ini, Mu Meng mengoceh dari Wolong Stage nomor 2 seperti malaikat yang melayang di samping Tan Yun. "Ipar," Big Niu menyeringai, "sedikit tidak menyangka kamu sehebat kakak Tan. Kakak ipar yang baik." Banyak murid Taman Obat Dan Mai dan Lingshan membungkuk kepada Mu Meng. "Jangan lakukan ini, panggil saja kakak perempuanku." Mu Meng sangat menarik. "Cucu perempuanku yang baik, biarkan mereka berteriak. Bagaimanapun, kamu adalah istri Tan Xiaozi cepat atau lambat." Pada saat ini, Shen Qingqiu berjalan mendekat dan menatap Mu Meng dan tertawa. Shen Qingqiu hanyalah penatua agung dari sekte luar, jadi tentu saja dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di kursi Yulou. Shen Qingqiu sekarang menatap Mu Menggu dan Tan Yun. "Semakin saya melihatnya, semakin saya menyukainya." Pada saat ini, di kursi Yulou, 5 jiwa tahu berdiri, dan meskipun suara mereka lembut, itu jelas terdengar oleh semua orang. Selanjutnya, adalah 5 jiwaku dan 1 garis, pertempuran defensif terakhir. 5 jiwaku dijaga oleh Wu Ling, Sue Ziyan, dan Cheng Jinyu, 3 murid. Ketiganya berkata serempak, murid mematuhi perintah. "Ya." The Five Soul Taoist menatap ketiganya dan mengangguk dengan ramah. Wu Ling adalah cucu dari Taoist 5 jiwa, dan pada saat yang sama diakui sebagai kekuatan pertama di antara 5 jiwa dan 1 barisan murid. Cheng Jinyu adalah murid langsung dari 5 jiwa dan 6 sesepuh. Setahun yang lalu, dia dan Wu Ling bertarung untuk 1 malam, tetapi akhirnya kalah. Sekarang setelah 1 tahun telah berlalu, beberapa orang berspekulasi bahwa dia dan Wu Ling harus memiliki kekuatan yang sama. Adapun Sue Ziyan, sejujurnya, murid dari 5 jiwa belum pernah melihat tindakannya, tetapi karena dia adalah murid tertutup dari kepala tetua, kekuatannya jelas tidak rendah. Bab 385 Kekuatan Ungu Yan. Desir-desir. Di antara kerumunan murid, 3 bayangan muncul di 3 platform Wolong. Di Wolong Stage 1, Wu Ling berdiri dengan bangga. Di panggung Wolong kedua, Cheng Jin berdiri dengan tangan semakin negatif. Sue Ziyan, mengenakan rok ungu, berdiri tegak dan anggun di platform Wolong ketiga. Alis Sue Ziyan sedikit mengernyit, merasakan gelombang niat membunuh yang tak terlihat, menyapu ke arahnya. Pada saat ini, Taoist 5 jiwa berkata dengan keras, "Kepala ini mengumumkan bahwa pertempuran 5 jiwa saya akan dimulai sekarang." Suara itu melemah, dan kerumunan menjadi sunyi. Sekarang garis Saint Soul dan garis Beast Soul telah menjadi pembangkit tenaga listrik master, murid-murid kuat lainnya hampir dibunuh oleh Tan Yun dan Mu Menggu. Jelas murid yang tersisa dari 2 baris ini tidak ingin menantang Wu Ling dan Cheng Jinyu. Dan para murid dari garis jiwa kuno tidak menantang keduanya. 4 murid Qi, Jimat, Formasi, dan begitu akrab dengan nama Wu Ling dan Cheng Jinyu sehingga mereka adalah yang terkuat dari 5 jiwa. Seperti yang kita semua tahu, ada lebih dari 600.000 murid 9 meridian sekte dalam, di mana 5 jiwa dan 1 meridian adalah yang terbesar, mencapai 150.000 yang menakutkan. Di antara 150.000 murid, Wu Ling dan Cheng Jinyu, yang bisa menjadi 2 teratas, sekuat yang bisa Anda bayangkan. Karena itu, kecuali para murid ingin mati, mereka pasti tidak akan membengkak sampai menantang keduanya. Tapi Sue Ziyan berbeda,
semua orang hanya tahu bahwa dia adalah murid tertutup dari Tao Lima Jiwa. Setelah banyak pertanyaan, semua orang tahu bahwa dia tidak termasuk di antara 100 teratas dalam peringkat 5 jiwa. Sugang, barisan jiwa binatang buas, tantang Sue Zian. Ditemani oleh suara Shen Yin, seorang murid muda. Bergegas ke Wolongtai nomor 3, memelototi Sue Zian, dan berkata dengan negatif, kamu adalah saudara perempuan Mu Mengya. Kakak ipar Tan Yun. Ada apa? Apa bukan? Sue Zian mencibir, apa? Kamu tahu kamu tidak bisa mengalahkan saudara perempuanku Mu dan saudara iparku, dan kemudian, ingin membunuhku karena marah. Hahaha. Sugang tersenyum dan berkata tanpa senyum, ada apa, bagaimana jika tidak? Anda hanya perlu tahu bahwa Anda akan segera mati. Kamu bau tak tahu malu, berani belajar bibi nenek saya. Sue Zian memarahi dengan dingin, pergi ke neraka. Tes Gading, terserah kamu. Aku bertanya pada diriku sendiri apakah Zu bukan lawan Tan Yun dan Mu Meng, tapi mudah untuk berurusan denganmu. Tawa Zugang berhenti tiba-tiba. Dalam pandangannya, dia melihat bayangan ungu kabur datang ke arahnya dengan kecepatan yang tak terjangkau. Ketika dia mencoba menghindar, rasa sakit kesemutan datang dari lehernya. Wow, sebuah bayangan ungu muncul di belakang Zugang dan berubah menjadi Sue Zian. Saya tidak tahu kapan dia sudah mengeluarkan pedangnya. Pada pedang panjang di tangan kanannya, setetes darah menetes ke ujung pedang. Sue Zian tidak melihat ke belakang dan melirik Zugang. Dia menatap semua murid di antara hadirin, matanya dipenuhi dengan ketegasan, aku telah mendengarnya dengan jelas untuk nenek dan bibi. Musuh iparku dan sistermu adalah musuhku. Jika Anda memberitahu saya, siapa yang berani merugikan saudara perempuan dan ipar saya, Zugang akan menjadi nasib Anda. Begitu kata-kata itu jatuh, pompa. Dengan suara, Zugang menutupi leher tenggorokannya yang terpotong dan jatuh lemas di atas panggung. Setelah kedutan di tubuhnya, dia mati karena marah. Darah yang menyembur keluar dari lehernya menodai bagian atas meja, dan luka di lehernya sangat mempesona. Semua orang melihat tubuh Zugang dan terdiam. Aura pembunuh yang semula menyelimuti Sue Zian juga menghilang. Semua orang tahu bahwa Zugang berada di garis jiwa binatang, kekuatan ke-50. Tapi memang begitu, tapi dia dibunuh oleh Sue Zian dengan meremehkan, tanpa perlawanan. Kecuali 600.000 murid lain dari berbagai disiplin, bertanya pada diri mereka sendiri, barusan, tidak mungkin untuk melihat proses pembunuhan Sue Zian, Zugang. Dengan kata lain, jika mereka diganti, Sue Zian hanya bisa membantai mereka dengan cepat. Pada saat ini, para murid dari 5 jiwa dan 1 garis menatap Sue Zian, mata mereka penuh dengan pemujaan. Kakak senior Sue memang adalah murid utama yang tertutup. Meskipun Sue Zian bukan wanita paling cantik di 5 jiwa, dia adalah yang paling unik. Angin sepoi-sepoi bertiup, rok Sue Zian terbang, dan senyum yang berbeda muncul di wajah bulan yang memalukan. Tatapannya tertuju pada Tan Yun yang sedang duduk bersila, seolah-olah dia berkata nakal, tahukah kamu, kekuatanku baik-baik saja. Dia menyembunyikan cinta untuk Tan Yun di dalam hatinya dengan sangat baik. Pada saat ini, hanya Tan Yun yang ada di depan matanya, dan tidak ada orang lain. Demikian pula, Tan Yun menatap Sue Zian dan tampak sedikit terpesona. Dia tidak menyangka bahwa Sue Zian, yang selalu riang, memiliki sisi pendiam dan cantik. Mu Menggu memperhatikan bahwa Tan Yun dan Sue Zian saling berpandangan. Dia tersenyum dan berkata dengan suara rendah, Tan Yun, apakah kamu menemukan Zian memiliki temperamen yang unik? Meskipun dia bukan wanita tercantik ke-13, dia semakin cantik. Baik, kau tidak akan diganggu olehnya, kan? Mendengar ini, Tan Yun membuat Mu Meng terdiam. Jangan bicara omong kosong, dia adalah saudara iparku. Hehe, Tan Yun, kamu memerah. Mu Meng terkekeh. Dia melihat Tan Yun memerah untuk pertama kalinya. Pada saat ini, di panggung Wolong No. 1, Wu Ling memandang Sue Zian dan Tan Yun dengan keriting, mengepalkan tinjunya, dan meraung, Tan Yun, aku harus membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Di lantai atas, para Taois 5 jiwa mencintai dan membenci Sue Zian. Dia baru saja mendengar bahwa ketika Sue Zian mengatakan bahwa musuh Tan Yun dan Mu Menggu adalah musuhnya, awan kemarahan menyebar dari dadanya. Mungkinkah lelaki tua itu akan mengikuti jejak Wu Hong? Akhirnya kehilangan muridnya Xian. 5 jiwa gelisah. Dia banyak berpikir. Dia memikirkan Wu Feixiong, satu-satunya putra Wu Hong,
yang ingin menodai Mu Meng dan dihapuskan oleh Tan Yun dan bunuh diri. Apalagi, Mu Mengki memisahkan diri dari garis jiwa binatang dan menjadi yang terkuat kedua di antara murid-muridnya, inti. Dia agak terganggu, khawatir cucunya Wu Ling akan mati di tangan Tan Yun karena Suezian. Akhirnya, Suezian memberontak dan diculik oleh Tan Yun. Memikirkan hal ini, 5 jiwa Taois tampaknya hidup sebagai iblis di dalam hati mereka, meraung, tidak. Yang lama tidak bisa membiarkan ini terjadi, sama sekali tidak bisa. Apa yang tidak bisa saya dapatkan dari Wu Qingquan, tidak ingin ada yang mendapatkannya. Aku lebih suka menghancurkannya daripada membiarkan siapapun memimpikannya. Ziyan, jika kamu berani mengkhianati Tuan suatu hari nanti, Tuan akan menghancurkanmu dengan tangannya sendiri. Setelah 5 jiwa Taois mengambil keputusan, dia berkata dengan keras, apakah ada orang yang menantang? Jika tidak ada yang menantang, maka 5 jiwa saya dan 1 baris dari 3 penantang akan lahir. Tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Desir-desir, Wu Ling, Cheng Jinyu, dan Suezian menyapu Wolong Tai dan muncul di depan para murid dari 5 jiwa. Pada saat ini, di lantai atas di Yulou, Tante Xuanzong perlahan bangkit dari tempat duduknya, menatap para murid, dan berkata dengan anggun. Sekarang master dari berbagai pulsa telah ditentukan, para pemimpin berikutnya dari berbagai pulsa akan bersaing sampai 8 besar peringkat Wolong lahir. Babak 386 pertikaian. Sekarang master dari setiap pulsa berada di platform Wolong nomor 1 untuk duel seri. Suara Tante Xuanzong jatuh pendek, dan segera, sekelompok tokoh menyapu ke nomor 1 Wolong Tai, berubah menjadi 24 murid laki-laki dan perempuan. Di depan murid Danmai, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, bangkit dan Mu Mengki, dan hendak mengambil Wolong Tai bersama-sama, Sen Qingqiu dengan cemas berkata, Tan Yun, kamu mengalami luka dalam yang serius, jadi jangan, berpartisipasi. Biarkan Mengki berpartisipasi saja. Naik. Mendengar itu, para biang keladi yang ingin membunuh Tan Yun menjadi gugup satu persatu, takut Tan Yun akan mundur. Segera, mereka menghela nafas lega, dan di depan mata, Tan Yun membungkuk ke arah Sen Qingqiu dan berkata, Kakek Sen, cucu akhirnya berhasil mempertahankan tantangan. Sekarang cucu tidak mau menyerah, tetapi berencana untuk berpartisipasi. Namun, jangan khawatir, jika cucunya bukan lawan mereka, dia akan melarikan diri dari Wolong Tai pada waktunya. Setelah mendengar ini, Sen Qingqiu mengangguk dan menasihati, Tan Yun, ada mimpi, kamu bisa melakukan yang terbaik. Ingat, 8 besar di peringkat Wolong tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan. Yah, cucu dan cucu perempuan saya yang mengambilnya. Tan Yun dan Mu Meng berkata dengan hormat, dan melompat ke platform Wolong nomor 1 bersama-sama. Pada saat ini, 26 orang yang berdiri di atas panggung tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di antara murid-murid dalam Huang Fu Sengzong. Di antara mereka adalah Xiang Sengtian, Kesinyi, dan Kang Xiyuan, yang berhasil mempertahankan jiwa suci, dan Hou Ye dan Li Shizhen, yang memenangkan 2 tempat utama Fumai, total 5 orang. Xiang Sengtian adalah murid langsung dari Taois jiwa suci. 3 tahun lalu, di kompetisi besar 9 kapal, ia memenangkan tempat ke-9 di daftar Wolong dengan kekuatan 9 kali lipat dari alam jiwa janin. Sekarang dia adalah kesempurnaan agung dari alam jiwa janin, dan kekuatannya sangat kuat. Kesinyi adalah satu-satunya murid dari praktisi Tao jiwa suci, yang tiba-tiba muncul di garis jiwa suci tahun lalu, dengan identitas misterius dan kekuatan yang tidak menyenangkan. Kang Xiyuan juga merupakan murid langsung dari Saint Soul Taois, seorang sarjana, ia disebut iblis gelap oleh murid Saint Soul. Identitas, kekuatan, dan identitas Hou Ye dan Li Shizhen tidak sederhana. Hou Ye adalah murid tertutup dari tetua kedua dari baris pertama Seng Hun. Li Si benar-benar murid tertutup dari 5 penatua Roh Kudus. Lin Dong, Tai San, dan Chen Song dari garis jiwa binatang, dan Xiao Jingkong, yang memenangkan posisi penguasa binatang, total 4 orang. Lindong dan Tai San adalah murid langsung Wu Hong, dan kekuatan mereka menempati urutan pertama di antara murid-murid jiwa binatang. Spesifiknya kuat dan lemah, mungkin hanya pertarungan keras yang bisa diketahui. Chen Song adalah cucu dari Murong Hong, tetua kedua dari jiwa binatang. Dia menempati urutan kedua dalam kekuatan di antara murid-murid jiwa binatang, dan cukup kuat. Dan Murong Kun yang dibunuh Tan Yun adalah sepupunya. Adapun Xiao Jingkong,
Orang ini cukup rendah di garis jiwa binatang, dan tidak pernah berpartisipasi dalam pertandingan peringkat. Seorang murid dari garis jiwa binatang, hanya tahu bahwa dia sangat kuat, dan seberapa kuat dia, tidak diketahui. Jun Buping, Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing, dan Baili Longtian, yang merupakan penguasa jiwa kuno, adalah 4 orang. Ada desas-desus di garis jiwa kuno, siapa Qingxuan Bingbing pertama? Apakah Anda setuju atau tidak setuju, itu tergantung pada apakah Longtian mau. Dari desas-desus, dapat dilihat bahwa Xiao Qingxuan dan Sangguan Bingbing bertarung untuk tempat pertama di garis jiwa kuno. Itu tergantung pada apakah Jun Buping setuju dan apakah Baili Longtian bersedia. Tidak sulit membayangkan bahwa mereka berempat sama-sama kuat, dan mereka hampir sama. Pada saat yang sama, Xiao Qingxuan dan Sangguan Bingbing masih menjadi 13 wanita tercantuk di Sekte Dalam. Anyang Xuaner, Lu Ren, dan Gu Yishan dari garis Feng Lei, Pan Changhai dan Duan Yu, yang memenangkan 2 pemimpin formasi, Chen Long, yang memenangkan gelar cincin Qimai, berjumlah 6 orang. Lu Ren, Gu Yishan, dan Anyang Xuaner adalah 3 murid langsung Taois Feng Lei. Tahun lalu, ketika mereka bertiga bermain game, Lu Ren mengalahkan Anyang Xuaner dengan tipis dan menjadi murid Feng Lei yang terkuat, Anyang Xuaner. Peringkat kedua, Gunung Guyi berada di urutan ketiga, Pan Changhai, Duan Yu, dan Chen Long sedikit lebih lemah dari Gunung Guyi. Perlu disebutkan bahwa Anyang Xuaner juga merupakan salah satu dari 13 wanita cantik. 5 jiwa dan 1 baris dari 3 adalah, Sue Ziyan, Wu Ling, dan Cheng Jinyu. Sue Ziyan adalah murid tertutup dari Taois 5 jiwa, dan Wu Ling adalah raja yang diakui di antara para murid Feng Lei, dan juga cucu dari Taois 5 jiwa. Cheng Yao Yue adalah murid langsung dari Taois 5 jiwa. Hanya ada Xiao Long dalam formasi, tidak diragukan lagi, yang terkuat. Fu Mei juga satu-satunya orang dari Huang Fu yang mendengarkan angin. Orang ini memiliki identitas dan latar belakang yang mendalam. Dan Mei adalah Tan Yun dan Mu Mengqi. Adapun pemusnahan Qimai, dia benar-benar kehilangan kualifikasi untuk bersaing untuk 8 besar di peringkat Wolong. Tapi Murong Sishi tidak terlalu marah, karena dia tidak membiarkan Gongsun Ruoxi menjaga pertempuran. Gongsun Ruoxi adalah murid langsungnya, dan dia tidak ingin Gongsun Ruoxi mengalami kecelakaan. Pada saat yang sama, Murong Sishi tahu bahwa Gongsun Ruoxi masih bisa bersaing untuk 15 besar peringkat Wolong, tetapi tidak mungkin jika dia bersaing untuk 8 besar. Bagaimanapun, Gongsun Ruoxi menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memperbaiki dan meningkatkan pencapaian pemurniannya. Meskipun kekuatan tempurnya yang sebenarnya kuat, dia masih tidak bisa bersaing dengan kekuatan teratas dari pembuluh darah lainnya. Di antara 26 pembangkit tenaga listrik bercadar, ada banyak wanita cantik, kecuali Sue Ziyan dan Xinyi, semuanya termasuk di antara 13 wanita cantik. Diam. Di lantai atas, Tantai Xuanzong perlahan bangkit dan memerintahkan penonton untuk tenang. Dia menatap 26 orang di Wolong Platform One dengan persetujuan dan berkata dengan keras. Kalian semua adalah murid sekte dalam sekte Huang Fu Shenku, jenius di antara para jenius, elit di antara para elit, dan juga harapan untuk masa depan sekteku. Tidak mudah bagi sekte kami untuk melatihmu. Meskipun aturan-aturan kematian dan cedera tidak masalah, Master Sekte ini masih berharap kamu akan menganggap perdamaian sebagai hal yang paling penting dan melakukan lebih sedikit pembunuhan. 8 kompetisi teratas di daftar Wolong dibagi menjadi 5 pertandingan. Di game pertama, duel, 26-13. Game kedua, 13 maju ke 7. Game ketiga, 7-4. Game keempat, 4 kemajuan menjadi 2. Game kelima, duel puncak, bersaing untuk posisi teratas dan kedua. Sekarang, kalian semua menyerahkan token identitas kalian. Setelah Tantai Xuanzong berkata, 26 orang itu menjawab dan mengeluarkan token identitas dari cincin Qiankun. Hai. Di antara isyarat Tantai Xuanzong, 26 token identitas naik ke udara dari tangan 26 orang, dan pada saat berikutnya, itu berubah menjadi aliran cahaya, tergantung di depan Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong menjentikkan lengan kanannya, dan tiba-tiba, sebuah tirai tipis muncul di permukaan 26 token. Dilarang menghalangi mata yang mengintip dari indera spiritual dan menghalangi garis pandang. Pada saat ini, tidak ada yang tahu siapa token identitasnya. Pada pemikiran pertama tentang Tantai Xuanzong,
26 token identitas berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Segera setelah itu, 26 token identitas tersebar di pusaran air, melewati kekosongan, diatur dalam satu baris, dan digantung di atas platform Wolong No. Tantai Xuanzong berkata lagi, 13 dari Anda adalah 26, dan 13 dari mereka diizinkan untuk memilih token untuk memutuskan lawan mereka. Jika Anda memilih token Anda sendiri, akan ada penolakan. Nanti, dengarkan kata sandi Susrain ini, lalu ambil tokennya. Bab 387, Lindong vs. Tidak adil. Mendengar itu, selain Huang Fu Tingfeng, Master Cincin Fumai, dan Xiao Long, Master Cincin Denyut Nadi, 24 orang, termasuk Tan Yun dan Mu Menggu, semuanya berkonsentrasi dan menahan napas, siap untuk merebut token identitas di kapanpun. Alasan untuk menyambar sederhana. Misalnya, Tan Yun dan Mu Mengki bisa menjadi pemegang 13 token teratas, yang berarti mereka tidak akan pernah bertemu di game pertama. Dua Master Cincin dan murid lain di atas dua Master Cincin juga ingin melakukan yang terbaik untuk menjadi 13 pemegang token teratas. Tidak ada yang ingin bertemu dengannya di game pertama. Sekali bertemu, berarti penguasa nadimu akan melenyapkan satu orang di game pertama. Pada saat yang sama, apakah Anda dapat mengambil token terlebih dahulu tergantung pada keberuntungan Anda. Bagaimanapun, salah satu dari 26 token adalah milik Anda. Setelah Anda tidak beruntung, pada saat Anda memilih token Anda, tidak ada waktu untuk mengambil token lain. 13 orang pasti telah menyelesaikan pengambilan. Tantai Xuanzong mengumumkan, mulai. Hai, semua orang melepaskan kesadaran spiritual mereka, menutupi 26 token identitas yang mengambang di kehampaan. Dalam sekejap, 13 token terbang keluar dari kehampaan dan muncul di tangan 13 orang di bawah. 13 token identitas yang tersisa dalam kehampaan tetap tidak bergerak dan tidak bisa lagi dipilih. Tan Yun, bagus, Ziyan juga mengambil tokennya. Mu Meng berkata sambil tersenyum. Tan Yun juga tersenyum pada Sue Ziyan yang tidak jauh dari situ. Mereka yang mengambil token identitas adalah Garis Jiwa Suci, Xiang Sengtian, Kesi Nyi, dan Kang Xiyuan. Garis Jiwa Binatang, Lindong, Chen Song. Jiwa Kuno, Jun Buping, Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing. Angin dan Guntur, Luren, Gu Yishan. 5 jiwa, Sue Ziyan. Dan Mai, Tan Yun, Mu Mengki. Tantai Xuanzong berkata, kamu menggambar banyak dan memutuskan urutan penampilan. Ketika kamu berada dalam duel, gunakan kekuatan spiritualmu untuk menginspirasi token identitasmu. Saat itu, kamu akan tahu siapa lawanmu. Saat dia berkata, Tantai Xuanzong menjentikkan lengan kanannya, dan tepat di atas kepala 13 orang Tan Yun, tirai tipis seukuran kepalan tangan 13 kelompok muncul. Hai, 13 orang Tan Yun melepaskan kekuatan spiritual. Saat mereka menabrak 13 tirai tipis berdesir, dan angka muncul di setiap tirai tipis. Angka itu bertahan beberapa saat, lalu menghilang tak terlihat dengan tirai tipis. Dapat dilihat dari angka barusan urutan duelnya adalah, Xiang Sengtian, Lindong, Kesi Nyi, Chen Long, Xiao Qingxuan, Gu Yishan, Mu Menggu, Sue Ziyan, Luren, Chen Song, Sangguan Bingbing, Kang Xiyuan, dan terakhir Tan Yun. Selanjutnya, 13 lawan Xiang Sengtian adalah, Jun Buping, Hou Ye, Li Shizhen, Tai San, Xiao Jingkong, Baili Longtian, Anyang Xuaner, Duan Yu, Pan Changhai, Wu Ling, Cheng Jinyu, Xiao Long, Huang Fu mendengarkan angin. Pada saat ini, Xuanzong dari Tantai di lantai atas di Yulou memandang 9 kepala suku dan berkata, sesuai dengan urutan duel para murid, para pemimpin akan datang ke kepala biara. Bawahan patuh. Setelah 9 kepala menerima perintah, Roh Kudus Tao memandang rendah Xiang Sengtian dan berkata dengan ramah, Sengtian, pergi ke Wolongtai nomor 2 untuk memulai. Tiir patuh. Xiang Sengtian berkata dengan hormat, berubah menjadi bayangan, dengan cepat melewati kekosongan, dan muncul di platform Wolong No. Segera, tangan kirinya mengangkat token identitas, dan tangan kanannya menjentikkan di antara jari-jarinya, dengan sedikit kekuatan spiritual. Suntik ke token identitas dan login, token identitas dilarang dicabut. Di mata publik, dengan pencabutan larangan token identitas, 6 karakter, Jiwa Suci Yimei Hou Ye, muncul di token. Alis Taois Jiwa Suci mengerutkan kening, dan dia tidak mengharapkan pertandingan pertama,
tetapi itu adalah duel antara dua murid dari garis jiwa sucinya sendiri. Oh, di panggung Wolong No. 1, Hou Ye tampak sedih, dan dia mengepalkan tinjunya dan tersenyum pahit ke arah Siang Sengtian. Saudara Siang, saya berhenti. Siang Sengtian mengepalkan tinjunya sebagai balasan. Saudara Hou Xian menerima. Hou juga memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan Siang Sengtian, dan dia tahu bahwa dia bukan lawan Siang Sengtian. Dia hanya sangat tidak mau, dan dia bertemu dengan saudara yang tidak normal ini di awal. Sambil menghela nafas panjang, Hou juga menyapu platform Wolong nomor 1 dan muncul di depan murid jiwa suci. Sekarang ketua mengumumkan bahwa Siang Sengtian akan menang dan maju ke game kedua. Setelah kata-kata jiwa suci, Siang Sengtian terbang rendah dan muncul di daftar Wolong nomor 3, menonton dengan tenang, dan kemudian kontes orang lain. Setelah jiwa suci tahu duduk, si Changqing, kepala jiwa binatang saat ini, berdiri dan berkata, Lindong, mari kita mulai. Murid patuh. Lindong meninggal dunia dari platform Wolong nomor 1, dan muncul di platform Wolong nomor 2. Lindong adalah murid langsung Wu Hong. Dia menerima perintah tadi malam bahwa jika dia bertemu Tan Yun selama Jiumai Dabi, dia akan membunuhnya. Sekarang Tan Yun juga telah mengambil token identitas, dia hanya bisa memutuskan bahwa ketika dia bertemu di 4 pertandingan berikutnya, dia akan membunuh Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Lindong menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menginspirasi larangan token identitas di tangannya. Ketika larangan dicabut, murid Lindong tiba-tiba menyusut, tetapi ketika dia melihat token identitas, 7 kata, jiwa kuno, ketidakadilan, muncul. Mendesis. Di antara murid-murid jiwa binatang, ada suara napas, saling menatap, tanda identitas di tangan Lindong, pikirannya kembali ke 3 tahun lalu. Pada saat itu, Lindong dan Jun tidak setara, dan ketika mereka bersaing untuk tempat ke-22 di daftar Wolong, keduanya bertarung dengan sangat keras. Sayangnya, Lindong akhirnya kalah, dan Sova tidak bangun sampai setengah tahun. Tapi sekarang, setelah 3 tahun, keduanya benar-benar Yuan Jialucha, dan mereka bertemu lagi. Di sisi lain, para murid dari pembuluh darah lain tertawa acuh tak acuh, ini pertunjukan yang bagus. Hehehehe, saudara Lin Xian, kita benar-benar ditakdirkan. Jun Buping tersenyum cerah, menghilang dari platform Wolong nomor 1, dan dengan embusan angin, dia muncul di platform Wolong nomor 2 dalam sekejap. Aku bah. Siapa saudaramu yang saleh? Jangan taruh emas di wajahmu. Lindong melemparkan token identitas itu ke Jun Buping dengan santai, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak terselubung. Saya katakan 3 tahun lalu, 3 tahun kemudian, saya pasti akan menggandakan rasa sakit yang saya derita dan membiarkan Anda membayarnya. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan tulang-tulang yang terputus di seluruh tubuhmu, dan kemudian membiarkanmu mati. 3 tahun lalu, Lindong diinterupsi oleh Jun Buping di 72 tulang di tubuhnya dan berbaring selama setengah tahun. Jun Buping tersenyum, menatap Lindong dari jarak 100 meter, tiba-tiba, ekspresinya muram, sampah, kamu bukan lawanku 3 tahun lalu, dan kamu bahkan bukan hari ini. Jangan bicara omong kosong, lakukan. Begitu kata-kata itu jatuh, aliran kekuatan kuno berwarna krem yang penuh dengan aura kuno, muncul dari tubuh raja yang tidak seimbang, dan tiba-tiba, auranya naik dengan mantap. Cincin alam semesta melintas di antara jari-jari Jun Buping, pedang lebar antik, keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Di sisi lain, Lindong, jiwa janin binatang, langsung membangkitkan 10 kali kekuatannya. Tidak hanya itu, dia tidak mencadangkan penggunaannya dalam menghadapi ketidakadilan, seni bela diri Singin. Tiba-tiba, Lindong memancarkan bintik-bintik cahaya seperti bintang, di setiap titik cahaya, raungan seperti binatang buas keluar. Detik berikutnya, ribuan jejak bintang berkumpul bersama 10 galaksi yang bersinar, berputar-putar di sekitar Lindong dengan kecepatan yang sangat cepat. Tiba-tiba, auranya naik lagi, membuat ruang sekitar 30 kaki bergetar dan bergetar. Bab 388 Kejatuhan Jenius. Tan Yun melihat teknik seni bela diri Singin Lindong, pupil matanya menyusut, berpikir bahwa Fan Jian telah menggunakan teknik ini 2 tahun lalu ketika dia bertarung sengit dengan Fan Jian, seorang murid dari jiwa binatang. Pada awalnya, Fan Jian hanya mengembangkan seni bela diri segel bintang ke tingkat ke-8. Dibandingkan dengan momentum besar Lindong saat ini,
Itu benar-benar terlalu lemah. Pada saat ini, Lindong, yang memiliki jiwa janin binatang, adalah keadaan kesempurnaan agung dari alam jiwa janin, dan dia bisa saja mengerahkan 10 kali kekuatannya pada awalnya. Dan seni bela diri Xingyin adalah salah satu dari 3 teknik utama yang dipraktikkan oleh murid-murid dari alam jiwa binatang dan jiwa janin. Latihan ini dibagi menjadi 12 level, dan sekarang Lindong telah berkultivasi ke level tertinggi, dan dapat menjadi 6 kali lebih kuat dari 10 kali kekuatan dasar. Lindong telah meningkatkan kekuatannya sebanyak 60 kali, dan nafas yang dia keluarkan telah mencapai tahap pertama dari ranah pemurnian jiwa yang menakutkan. Napas kakak senior Lin benar-benar kuat. Ya, saya kira saudara Lin telah mengembangkan seni bela diri segel bintang ke lantai 12. Itu 60 kali kekuatannya. Ya, kali ini, saudara Lin, kita pasti akan malu dan membunuh Jun Buping. Petik 2 petik 2. Di puncak, para murid dari jiwa binatang berbaris diskusi. Di peron Wolong kedua, Jun Buping, aku hanya dikalahkan olehmu ketika aku mengolah seni bela diri Xingyin ke tingkat ke-10. Lindong berteriak dengan marah, hari ini aku membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburkanmu. Om, Lindong membalik tangan kanannya, memegang pedang terbang atribut binatang kelas menengah, melompat hingga 300 kaki, dan berteriak teknik transfer bintang pertarungan bunuh. Tiba-tiba, Lindong, yang dikelilingi oleh cetakan bintang, seperti bintang yang mendesak, membawa cahaya pedang sepanjang 100 meter, berkedip dalam lintasan yang tidak menentu, dan membunuhnya. Kecepatannya sangat cepat. 3 tahun lalu aku bisa sangat menyakitimu, tapi sekarang aku juga bisa membunuhmu. Jun yang tidak rata, yang penuh dengan krim dan kekuatan kuno, tiba-tiba mengguncang ruang tubuhnya, seolah-olah mendistorsi ruang dan waktu, dan dengan mudah lolos dari pukulan Lindong. Ketidakadilan ini tidak mudah. Lindong akan mati. Di panggung Wolong nomor 1, pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut. Meskipun kekuatan ruang yang ditampilkan ketika Jun Buqian dihindari sangat kabur, Tan Yun masih bisa melihat bahwa dia bukan hanya jiwa janin kuno, tetapi juga jiwa janin spasial. Ledakan. Lindong menukik ke bawah, dan seluruh platform Wolong bergidik setelah pedang memotong ke udara. Dia terkejut. Tanpa diduga, dia tidak berharap untuk melakukan pukulan kuat setelah Dou Zuan Xing Sif. Jun Buping dapat dengan mudah menghindar tanpa serangan balik. Memanggil. Tiba-tiba, ada suara siulan dari belakang Lindong, tapi Jun Buping tiba-tiba muncul di belakangnya, melambaikan pedang lebar dengan cahaya dingin, menyebabkan ruang ini retak dan berbalik ke arah Lindong. Pedang yang tiba-tiba ini membuat Lindong tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia meraung, tubuhnya berbalik, dan dia memblokir dengan busur pedang. Kapan? Jun Buping, kenapa kamu begitu kuat? Ketika kedua pedang itu saling menyerang, Lindong terkejut. Dia merasa pedang terbang di tangan kanannya hampir terbang. Kekuatan besar dari pedang itu membuat mulut pedang di tangan kanannya meledak tiba-tiba, dan darah mengalir seperti semburan darah. Bukannya aku kuat, tapi kamu terlalu lemah. Saat suara mencibir memasuki telinga Lindong, ruang dalam radius 100 meter bergulir seperti gelombang, seolah-olah waktu dan ruang ini terdistorsi. Dalam distorsi, Lindong menemukan dengan ngeri bahwa pria yang memegang pedang lebar menghilang begitu saja. Kamu masih jiwa janin luar angkasa. Kenapa aku tidak tahu? Pada saat ini, tidak hanya Lindong yang terkejut, tetapi juga puluhan ribu murid jiwa kuno. Semua murid hanya tahu bahwa Jun Buping adalah jiwa janin kuno, dan dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, dan dia juga memiliki jiwa janin spasial. Desir Sam. Jun Buping memegang pedang lebar, berkeliaran di sekitar Lindong seperti hantu, membuat cibiran seperti tikus yang bermain kucing. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dan aku seimbang 3 tahun yang lalu? Hahaha. Sejujurnya, aku baru saja dipromosikan ke tingkat ke-9 alam jiwa janin pada waktu itu, dan memperlakukanmu sebagai lawan sparring, jadi saya tidak menggunakan kekuatan ruang. Jika 3 tahun lalu, saya menggunakan kekuatan luar angkasa, saya khawatir rumput liar di kuburan Anda sudah setinggi pinggang. Mendengar ini, Lindong meraung, lain-lain, bahkan jika Anda memiliki jiwa janin spasial. Armor kondensasi segel bintang. Dalam sekejap, puluhan ribu cetakan bintang berputar-putar di sekitar Lindong terkondensasi menjadi baju besi cetakan bintang, menutupi kepala dan seluruh tubuhnya. Lindong seperti dewa perang bintang, dengan waspada menangkap sosok Jun yang tidak seimbang dalam distorsi ruang,
samar-samar terlihat, dahinya ditutupi dengan butiran keringat. Pada saat ini, ratusan ribu murid di puncak menahan napas dan menatap platform Wolong nomor 2 dengan saksama. Semua orang tahu bahwa keduanya ingin saling membunuh, dan mereka menunjukkan kekuatan terkuat mereka segera setelah mereka muncul. Tidak ada kemewahan, tidak ada godaan. Pada saat ini, Taois jiwa kuno di Yulou melirik Wu Hong, yang bangun dari koma, dan tersenyum sedikit. Wajah pucat Wu Hong menunjukkan ekspresi kesal, orang tua itu hanya beristirahat sebentar, apakah itu lucu? Tidak, tidak, bagaimana kepala desa ini berani menertawakanmu? Jiwa kuno Tao cemberut ke bawah, dan berkata dengan acuh tak acuh, kepala ini hanya senang, Anda baru saja bangun dan Anda dapat memberi tumpangan kepada murid kedua Anda. Hah, alis Wu Hong bergetar, dan saat dia membungkuk untuk melihat, wajahnya berubah liar. Tetapi melihat itu, di kehampaan yang terdistorsi ruang, Jun Buping tiba-tiba muncul, dan berkata sambil tersenyum lebar, kamu bisa mati di bawah kebenaran makam kunoku, dan kamu mati tanpa penyesalan. Pergi ke neraka. Tiba-tiba, Jun Buping memancarkan aura yang sangat kejam, rambutnya berkibar, tangan kanannya memegang pedang lebar, dan dia membawa cahaya pedang aura kuno yang substansial, dan menebas ketidakadilan raja. Cahaya pedang besar itu mengunci Lindong dengan erat, dan kecepatan di ruang bengkok begitu cepat sehingga Lindong tidak bisa melarikan diri atau menghindar. Hanya bertarung sampai mati. Ingin membunuhku? Tidak semudah itu. Fitur wajah Lindong terpelintir, bintang terbunuh. Jubah Lindong diburu dan diburu, dengan kakinya di tanah, dia mengayunkan pedangnya ke langit, dan pedang panjang itu menembakkan cahaya pedang bercetak bintang besar, cahaya pedang aura kuno yang menebas dengan kekuatan. Bang boom. Saat dua lampu pedang bertabrakan, retakan padat muncul di kehampaan radius 100 meter. Tiba-tiba, langit di atas puncak melonjak, dan pemandangannya menakjubkan. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Dalam tatapan luar biasa Lindong, cahaya pedang segel bintangnya musnah. Cahaya pedang kuno itu menelan Lindong dengan momentum tanpa henti. Tidak. Ledakan. Jeritan Lindong yang tidak mau dan menusuk tiba-tiba berhenti. Armor segel bintang di tubuhnya meledak, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi awan darah yang mekar di udara rendah. Wow, potongan-potongan mayat yang rusak berserakan di platform Wolong, memberitahu puluhan ribu murid jiwa binatang. Itu bahwa saudara mereka Lin telah meninggal selamanya. Lindong, muridku. Di kursi batu giok, Wu Hong menjerit kesakitan. Bab 389 Klasik Bayangan-Bayangan. Pada saat ini, kesedihan Wu Hong dapat dibayangkan. 4 murid yang paling dia hargai, di antaranya Mumeng pergi, Baisu melompat dari tebing kemarin dan bunuh diri, dan sekarang Lindong juga telah jatuh. Kakak kedua, di platform Wolong nomor 1, Gunung Tai yang seperti menara besi, melihat mayat-mayat di platform Wolong nomor 2, mengeluarkan tangisan yang memilukan. Satu demi satu, air mata mengalir di pipinya yang bergerigi. Tidak ada yang bisa memahami suasana hati Taisan saat ini. Di hati semua murid jiwa binatang, Taisan dan Lindong sama-sama kuat, peringkat pertama. Tapi tidak, hanya Lindong yang sudah meninggal yang tahu bahwa dia bukan lagi lawan Taisan, karena keduanya mengadakan kontes 3 bulan lalu. Akibatnya, Taisan mengalahkan Lindong. Untuk mempertimbangkan perasaan Lindong tentang masalah ini, Taisan tidak pernah mengatakan kepada orang luar, dan masih mengatakan kepada orang lain bahwa mereka terikat. Alasan untuk melakukan ini adalah bahwa meskipun Lindong terlihat sangat kurus di depan Gunung Tai, dia memperlakukan Gunung Tai sebagai adiknya sendiri. Dia selalu diberkati dan direbus. Karena itu, Taisan sangat sedih. Ledakan. Taisan melompat ratusan kaki, seperti kera ganas, muncul di atas platform Wolong nomor 2, dan melompat turun. Ketika tubuh Taisan membungkuk dan hendak menyingkirkan tubuh Lindong yang hancur, mata Jun Buping memancarkan pandangan muram, dan dia berkata dengan tajam, kamu ingin menyerangku dan mencari kematian. Ruang melonjak seperti gelombang, dan pria yang menunjukkan kebenaran makam kuno tidak seimbang, dan awan kekuatan kuno tiba-tiba meletus dari telapak tangan kanannya. Taisan hati-hati. Di lantai atas, mata Wu Hong melebar, cemas. Persetan. Taisan tiba-tiba meraung, tubuhnya yang seperti menara tidak hanya tidak besar, tetapi juga sangat fleksibel. Kekuatan spiritual lengan kanannya melingkar, menyapu ke arah belakang seperti tongkat raksasa, menarik telapak tangan Jun Buping. Ledakan. Tiba-tiba,
Sekelompok badai energi menyebar dalam lingkaran konsentris dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kekuatan sisa yang kuat mencekik mayat Lindong di platform tinggi hingga hancur. Menusuk, lengan kanan Jun Buping bergetar hebat, dan tubuhnya tersapu oleh Gunung Tai. Dia berputar di udara. Setelah mendarat di tanah, dia mundur beberapa langkah sebelum dia berdiri kokoh. Di sisi lain, Tarzan tetap diam. Lengan kanan Jun Buping lumpuh untuk sementara waktu, dan dia terkejut, sungguh kekuatan yang kuat. Berhenti, si Changqing berkata dengan tegas, Jun Buping, kamu jelas tahu bahwa Gunung Tai akan mengumpulkan mayat untuk Lindong, dan kamu masih melakukannya, apa maksudmu? Itu tidak berarti apa-apa. Jun Buping berkata dengan dingin, junior itu mengira dia akan menyelinap menyerang, jadi dia melakukannya. Karena itu salah paham, itu saja. Si Changqing mendengus dingin, tanpa mengatakan apa-apa. Lagi pula, itu adalah platform wolong kedua yang dilompati Taisan. Hehehehe, kepala si menenangkan amarah dan amarahnya. Jiwa kuno Tao tersenyum santai, dan mengumumkan, jiwa kuno saya akan memenangkan pertempuran. Oke, ada ledakan tawa penuh gairah dari murid jiwa kuno di puncak. Di panggung wolong kedua, ketika Tuhan hendak pergi, mata Taisan merah dan berkata, dalam duel berikutnya, jangan temui saya, jika tidak, saya akan memotong Anda. Jun Buping menggelengkan kepalanya dengan jijik, berubah menjadi bayangan, muncul di panggung wolong ketiga, melirik Siang Sengtian, dan berdiri dengan tangannya. Di lantai atas, Taois Roh Kudus berdiri, selanjutnya adalah kepala murid tertutup untuk bermain. Sinyi, jangan mengecewakan guru. Itu Tuan. Kesinyi sudah muncul di panggung wolong nomor 2 ketika suara yang indah terdengar. Dia berdiri dengan bangga dan bangga. Para murid dari garis jiwa suci memandang kakak perempuan senior dengan harapan. Jangan katakan bahwa 8 murid pembantu lainnya tidak terbiasa dengan Kesinyi, bahkan mereka tidak tahu kekuatan sebenarnya dari Kesinyi. Kesinyi mengangkat token identitas dengan tangan kirinya. Ketika larangan token dicabut, 7 karakter, angin, guntur, dan Pan Changhai, muncul di token. Pan Changhai adalah kualifikasi master yang diperoleh setelah mengalahkan master garis pertempuran. Kekuatannya ada di garis Feng Lei, dan dia hanya bisa peringkat 6. Dia adalah murid langsung dari 3 Taois Feng Lei utama Anyang Xuaner, Lu Ren, dan Gu Yishan. Sebagai perbandingan, itu jauh lebih lemah. Pada saat ini, Pan Changhai di platform wolong nomor 1, meskipun dia tidak tahu kekuatan spesifik Kesinyi, dia tidak takut sama sekali. Changhai, lakukan yang terbaik, dan kamu akan mundur jika kalah. Di lantai atas, Feng Lei Tao menasihati. Dia tidak menyangka Pan Changhai akan memasuki perempat final. Murid itu patuh. Pan Changhai meluncur rendah dan muncul di platform wolong nomor 2, memegang pedang dan mengepalkan tangan, tolong beri tahu saya. Kesinyi berkata dengan dingin, berhenti, kamu bukan lawanku, aku tidak ingin menyakitimu. Pan Changhai mengerutkan alisnya, makhluk sialan ini merendahkan dirinya sendiri. Aku juga tidak ingin menyakitimu, kamu bisa mundur. Pan Changhai mendengus dingin. Aku tidak tahu apa yang baik atau buruk. Liing Kesinyi melintas. Di mata Pan Changhai yang ketakutan, dia tiba-tiba ternyata berada di samping Kesinyi yang berjarak 100 meter. Keduanya persis sama. Segera setelah itu, 3, 4. Ketika Kesinyi ke-9 muncul, Om. Riak luar angkasa, 9 Kesinyi langsung muncul ke segala arah Pan Changhai, 9 tangan Giok Qian, dengan jelas menepuk Pan Changhai, pergi dengan boom, boom. Bayangan Pan Changhai berkedip, dan tepat setelah memukul 3 telapak tangan dengan tinjunya, seluruh kepalan tangan kanannya membelah daging. Tangan Giok polos Kesinyi tampaknya mengandung kekuatan yang tak terkalahkan. Mengusir. Dalam keterkejutan, Pan Changhai mundur lagi dan lagi, mengarahkan tinju kanannya ke telapak tangannya, dan pedang panjang muncul entah dari mana, menebas ke arah tangan batu Giok yang datang. Pengadilan kematian. Dengan kesedihan yang dingin, tangan batu Giok yang menamparkan Pan Changhai menghilang begitu saja. Detik berikutnya, 9 Kesinyi langsung bersatu kembali dan muncul di sisi kiri Pan Changhai. Sebuah telapak tangan mengenai bahu kiri Pan Changhai. Ledakan, retakan, Pan Changhai, yang belum bereaksi, meledakkan bahu kirinya, menembakkan lengannya ke udara, menyemprotkan darah dari mulutnya, dan jatuh di puncak seperti bola meriam. Engah, Pan Changhai membusungkan mulutnya dengan panah darah, dia dikalahkan. Itu benar-benar dikalahkan. Menghadapi Kesinyi,
Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dia juga tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan pengetahuan terbaiknya. Karena kecepatan Kesinyi benar-benar jauh lebih cepat darinya. Kakak senior kepantas menjadi murid tertutup dari kepala penatua, dia benar-benar kuat. Ya, Pan Changhai adalah 6 murid terkuat dari garis Feng Lei. Petik 2 petik 2. Di puncak, keterkejutan para murid jiwa suci bergema. Di mata para murid yang menyembah di jiwa suci, Kesinyi lewat rendah di langit dan muncul di platform Wolong ketiga, berdiri berdampingan dengan Siang Sengtian. Saudari muda itu benar-benar tersembunyi. Siang Sengtian memandang Wolongtai nomor 2, dan berkata dengan suara rendah, saya tidak menyangka Anda telah mempelajari 9 bayangan klasik dalam waktu sesingkat itu. Terima kasih atas pujiannya, kakak. Kesinyi tidak melihat ke samping ke Siang Sengtian, tatapannya melintasi platform Wolong nomor 2, dan memandang rendah Tan Yun dan yang lainnya di platform Wolong No. 1. Meng Chao, Kesinyi ini tidak mudah. Jika kamu bertemu dengannya di duel berikutnya, kamu harus berhati-hati. Tan Yun mengingatkannya dengan tenang, bab 390 penuh dengan rasa dingin. Sekarang garis Saint Soul adalah Siang Sengtian, melawan garis Saint Soul Hou Ye, Hou juga mengakui kekalahan, dan Siang Sengtian menang. Lindong, salah satu jiwa binatang, melawan jiwa kuno, tidak sama. Jika Anda tidak menurunkan diri Anda sampai mati, Anda akan menang. Kesinyi, jiwa suci, dengan mudah mengalahkan Pan Changhai, angin dan guntur, dan memenangkan kemenangan yang kuat. Selanjutnya, murid Chenlong dari garis Feng Lei pergi berperang. Setelah orang ini mencabut larangan token identitas, hatinya tenggelam. Lawannya adalah murid Fumai, Huang Fu Tingfeng. Wow, Huang Fu Tingfeng melintas dari Wolong Stage nomor 1, dan muncul di Wolong Stage No. 2. Dia memandang Chenlong dengan tenang dan berkata, tolong beritahu saya. Bagaimana cara mencerahkan saya? Chenlong menghela nafas, kakak Huang Fu, ketika kamu memiliki alam jiwa janin ke-8 3 tahun lalu, kamu sudah menjadi keberadaan ke-40 dalam daftar Wolong. Aku menyerah. Chenlong sangat jelas tentang kekuatannya sendiri, kekuatannya tidak sebagus Pan Changhai, dia tidak bisa menjadi lawan Huang Fu Tingfeng sama sekali. Chenlong, kamu tidak malu kalah dari Tingfeng. Pada saat ini, di lantai atas, Feng Lei Taois memuji, Anda dapat mengalahkan penantang Qimai dan menjadi penantang. Ini telah membuktikan bahwa Anda sangat kuat. Mundur. Itu ketua. Chenlong dengan hormat menjawab dan menyapu platform Wolong. Feng Lei Taois menatap Huang Fu mendengarkan angin, dan tersenyum ramah, dengarkan angin, itu luar biasa daripada bakat, dan kecerdasannya luar biasa. Orang tua itu menantikan penampilanmu kali ini. Bekerja keras. Terima kasih, senior, atas pujian yang tidak masuk akal. Setelah mendengar angin, Huang Fu melintas dan muncul di platform Wolong ketiga. Pada saat ini, Murong Sishi di lantai atas memelototi Taois Feng Lei. Dia secara alami tahu bahwa sikap Taois Feng Lei terhadap Huang Fu yang mendengarkan angin bukan karena dia adalah keturunan leluhur. Alasan mengapa dia cukup kesal adalah karena Na Chenlong mengalahkan master perangkatnya sendiri untuk membicarakannya. Adapun Master Huang Fu mendengarkan angin, wanita tua dari Tao Jimat melirik Feng Lei Tao dan mendengus dingin, kinerja murid saya tidak mengharuskan Anda untuk mengharapkan, Anda harus menjaga murid-murid Anda sendiri. Feng Lei Taois tidak repot-repot memperhatikan jimat Taois, dia menyaksikan sendiri duel berikutnya. Setelah itu adalah Xiao Qingxuan, seorang murid dari jiwa kuno dan salah satu dari 13 wanita cantik. Mengenakan gaun putih, dia terlihat seperti gadis giok dari Yaochi yang tidak memakan kembang api di dunia. Dia berdiri ramping dan anggun di platform Wolong No. Setelah menyalakan token identitas untuk melarangnya, lawannya adalah Baili Longtian. Para murid dari garis jiwa kuno, melihat bahwa lawan Xiao Qingxuan adalah Ratu Baililong, mereka tahu bahwa keduanya tidak akan bisa bertarung. Desas-desus jiwa kuno adalah, siapa Qingxuan Bingbing pertama? Apakah setuju atau tidak tergantung pada apakah Longtian mau atau tidak. Kalimat ini sepenuhnya mencerminkan bahwa Xiao Qingxuan, Sangguan, Bingbing, Jun Buping, Baili Longtian, kekuatan keempatnya termasuk yang pertama. Pada saat yang sama, kalimat ini memiliki arti lain. Mengapa untuk melihat apakah Ping setuju atau tidak? Itu tergantung pada apakah Longtian mau atau tidak. Alasan mendasar adalah bahwa Jun Buping telah mengejar Sangguan Bingbing, sementara Baili Longtian selalu mengagumi Xiao Qingxuan.
Begitu Xiao Qingxuan mengalahkan Sangguan Bingbing, ketika dia berada di atas tahta yang terkuat di garis jiwa kuno, Jun Buping pasti akan menantang Xiao Qingxuan. Dalam hati Jun Buping, jika Sangguan Bingbing tidak bisa menjadi yang pertama, maka kamu Xiao Qingxuan bahkan tidak akan memikirkannya. Demikian pula, jika Sangguan Bingbing mengalahkan Xiao Qingxuan, Baili Longtian juga akan menemukan Sangguan Bingbing untuk berduel. Oleh karena itu, pada saat ini, di dalam hati para murid jiwa kuno, tanpa memikirkannya, Baili Longtian pasti akan mundur tanpa perlawanan. Faktanya adalah, wow, Baili Longtian melesat rendah di langit, muncul di platform Wolong nomor 2, menatap mata Xiao Qingxuan, dipenuhi dengan cinta yang tak ada habisnya. Qingxuan, Anda mewakili jiwa kuno kami untuk bersaing memperebutkan 8 besar, saya sangat yakin. Mata indah Xiao Qingxuan memancarkan warna aneh, giginya terbuka sedikit, wajahnya meminta maaf, dan dia berpikir dengan serius, perjanjian saat itu hanya apa yang saya katakan karena marah. Anda tidak perlu menahan saya untuk kesepakatan. Saya benar-benar aku tidak menyukaimu. Maafkan aku. Ditolak dalam tampilan penuh, Baili Longtian tidak senang, dia tersenyum sedikit, dan setelah meninggalkan kalimat, dia menembak jatuh di puncak. Kata-katanya sangat ringan, sangat pendek, hanya 3 kata saya akan menunggu. Mendengar ini, mata Xiao Qingxuan menunjukkan kilatan kelembutan. Jelas, dia tidak acuh pada Baili Longtian. Setelah Xiao Qingxuan menghela nafas dengan suara rendah, dia terbang ke tahap Wolong ketiga, berdiri berdampingan dengan murid Jun dari jiwa kuno. Aku berkata Qingxuan, kamu berjanji pada Baili Longtian. Jun Buping diinterupsi oleh Xiao Qingxuan sebelum dia selesai berbicara. Aku tidak peduli dengan Longtian dan aku. Kamu masih khawatir tentang bagaimana kamu menangkap Sangguan Bingbing. Hatimu, kata-kata Xiao Qingxuan membuatmu terdiam. Yang berikutnya untuk bertarung adalah Gu Yishan, di antara 3 murid pribadi Taois Feng Lei, yang memiliki reputasi melawan Feng Lei. Duan Yu tahu dia bukan lawan Gu Yishan, jadi dia dengan mudah menyerah. Saat matahari terbenam, hari mulai senja. Di lantai atas, Sen Subing perlahan bangkit, suara surga melekat di atas puncak. Selanjutnya, murid dan Maisaya Mu Mengbao akan bermain. Mengca, jangan mengecewakan kepala ini. Di Wolong Stage 1, Mu Meng membungkuk dan berkata, murid mematuhi perintah. Mu Meng tersenyum pada Tan Yun, aku pergi. Hati-hati, senyum menawan muncul di pipi tampan Tan Yun. Ya aku akan. Mu Meng tersenyum, dan pada saat berikutnya, itu berubah menjadi bayangan merah, dengan sudut rok terbang, muncul di platform Wolong kedua. Setelah Mu Meng menembakkan gumpalan kekuatan spiritual ke token identitas di tangannya, larangan token dicabut, dan 7 karakter, jiwa binatang, Xiao Jingkong. Melihat 7 karakter, mata indah Mu Meng tampak dingin. Dia tahu bahwa di antara murid-murid jiwa binatang, Lin Dong, yang dibunuh oleh Jun Buping, menduduki peringkat pertama dengan kekuatan Taisan. Chen Song peringkat kedua, dan meskipun Xiao Jingkong dan Bai Su, yang bunuh diri dengan melompat dari tebing, terikat di urutan ketiga, dia masih lebih kuat dari Bai Su. Mu Mengki selalu ingin membunuh Xiao Jingkong, karena dia dan Chen Song, cucu dari Muronghong, tetua kedua dari jiwa binatang, bukanlah hal yang baik. Ketika Tan Yun membunuh Murongkun di gerbang luar ngarai meteorit, Chen Song kemudian mengetahui bahwa Mu Meng telah memasuki garis jiwa binatang dan mengetahui bahwa Mu Meng adalah wanita kesayangan Tan Yun. Dia mempermalukannya setiap kali dia melihat Mu Meng. Dan Xiao Jingkong ini, sekali dengan Chen Song, ingin membawa Mu Mengki diculik dan dicemarkan, tapi Mu Mengki lolos. Pada awalnya, Mu Mengki bertenaga rendah dan hanya bisa menelan amarahnya. Dia juga tahu bahwa jika dia bukan murid tertutup Wu Hong, dia akan dibunuh oleh Xiao Jingkong dan Chen Song. Oleh karena itu, setelah Mu Mengki melihat bahwa lawannya adalah Xiao Jingkong, amarahnya mengamuk di seluruh sarafnya. Di Wolong tahap 1, Xiao Jingkong tidak segera menghadapi Mu Mengchao, tetapi dengan wajah menyeringai, dia datang ke sisi Tan Yun dan berkata dengan getir, Tan Yun, hari ini, aku akan membiarkanmu menonton, bagaimana Mu Mengchao, gadis kecil ini, dibunuh olehku. Petik 2. Aku akan membunuh Mu Meng, dan kemudian, dalam duel berikutnya, kamu berdoa agar Tuhan tidak bertemu denganku, jika tidak, aku akan membuatmu mati jelek.